Shalom Alehem Besem Yesua Masia, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudari. Kali ini saya mau berbagi satu video yang cukup menarik menurut saya, di mana beberapa tahun yang lalu cukup banyak aksi-aksi yang dilakukan di bangsa kita ini, mulai dari aksi membela Tuhan, aksi membela Nabi, aksi membela agama, dan sebagainya. Apakah di dalam kekristenan juga ada aksi-aksi yang membela Tuhan atau firman-Nya atau kitabnya? Nah, dalam video ini saya akan berbagi satu judul, dalam kekristenan perlukah Tuhan dan firman-Nya dibela? Sebelumnya mari kita saksikan satu video aksi bela agama yang pernah terjadi di bangsa kita. Memimpin orasi dari atas mobil komando dalam aksi 212 di depan gedung DPR Selasa siang, Rizik mendesak seluruh anggota DPR mengajukan hak angket dan meminta Menteri Dalam Negeri untuk memberhentikan Basuki Cahayapurnama dari jabatan gubernur karena dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pada pukul 10 pagi, 20 perwakilan massa yang dipimpin Sekjen Forum Umat Islam Al-Fatatah bertemu dengan pimpinan Komisi 3 DPR. Rizik gak hadir bagaimana ya? Nah, setelah kita melihat video tersebut, maka sepanjang tahun 2016 sampai 2020 akhir kemarin, kita masih sering melihat aksi-aksi yang dilakukan oleh beberapa gelintir orang atau kelompok atau ormas yang sering menganggap dirinya adalah organisasi atau kelompok yang paling berhak untuk membela agama Tuhan dan kitabnya. Nah, hal ini mulai terasa sejak adanya permasalahan dengan mantan gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama. Sehingga dalam sepanjang tahun 2016, 17, 18, 19, 20, aksi-aksi seperti ini sangat sering terjadi. Nah, diantaranya ada aksi bela Islam antara bela agama dan oligarki. Ya, ini 2 Desember 2016, kita lihat banyak sekali konvoi manusia yang mengatasnamakan membela agamanya. Lalu ada aksi bela Tauhid di Jakarta dengan teriakan ganti presiden, ya. Bahkan ini sampai kepada politik. Selanjutnya di Suara Kalimantan, ya, hari ini umat Islam lakukan aksi bela Nabi, ya, di DPRD Kalimantan Selatan. Ya, ini karena adanya kasus yang terjadi di Perancis. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah di dalam kekristenan juga diajarkan untuk membela Tuhan dan firman-Nya, ya? Ya, Tuhan itu adalah firman itu sendiri, dan firman itu ada di dalam kitab Alkitab. Nah, apakah kita sebagai pengikut Kristus juga diajari untuk membela Tuhan kita? Ya, kita mau belajar untuk ini. Nah, oleh karenanya sebelumnya mari kita membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Firman Tuhan terambil dari Mazmur 74 ayat 10 sampai 17 akan kita baca. Berapa lama lagi ya Allah lawan itu mencela dan musuh menista namamu terus-menerus? Mengapa engkau menarik kembali tanganmu, menaruh tangan kananmu di dada? Namun engkau ya Allah adalah rajaku dari zaman purbakala yang melakukan penyelamatan di atas bumi. Engkaulah yang membelah laut dengan kekuatanmu, yang memecah kepala ular naga di atas muka air. Engkaulah yang meremukkan kepala-kepala lewiatan, yang memberikannya menjadi makanan penghuni-penghuni padang belantara. Engkaulah yang membela mata air dan sungai, engkaulah yang mengeringkan sungai-sungai yang selalu mengalir. Punyamulah siang, punyamulah juga malam. Engkaulah yang menaruh benda penerang dan matahari. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan, engkaulah yang membuatnya. Jadi di Mazmur 74 ayat 10 sampai 17 ini menarik Bapak Ibu. Dikatakan
Namun engkau ya Allah adalah rajaku, ayat 12. Namun engkau ya Allah adalah rajaku dari zaman purbakala yang melakukan penyelamatan di atas bumi. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata bahwa dia adalah Tuhan dan Raja sejak zaman purbakala, sejak kekekalan. Ya, dia adalah Alfa dan Omega, tak berawal dan tak berakhir. Ya, nah dikatakan dia melakukan penyelamatan di atas bumi. Ya, bahkan di ayat 17 dikatakan engkaulah yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan, engkaulah yang membuatnya. Jadi Bapak Ibu, di dalam kekristenan, pribadi Allah adalah pribadi yang maha kuasa. Karena dialah pencipta segala yang ada di bumi ini, yang terlihat maupun yang tak terlihat. Dialah penciptanya, dan dia hanya mencipta dengan memperkatakan firman-Nya. Jadilah, maka akan jadi. Nah, Tuhan sesembahan yang maha kuasa yang seperti ini, pertanyaannya apakah perlu dibela oleh manusia yang notabene adalah ciptaannya? Nah, ini menarik Bapak Ibu. Kenapa? Di sini kebenaran akan dicelikkan. Kebenaran itu akan memerdekakan orang dari kebodohan, pemikiran yang selama ini mengkungkung manusia, ya itu pekerjaan iblis sehingga tidak mengenal kebenaran. Manusia terpenjara dalam kebodohan. Nah, ketika firman ini dibagikan, kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang perkasa, bahkan dia yang menyelamatkan di atas bumi ini. Jadi Allah yang seperti ini apakah perlu dibela? Allah kekristenan ini apakah perlu dibela? Firman-Nya itu apakah perlu dibela? Yang seperti dilakukan oleh yang kita lihat di media-media surat kabar itu. Nah, kita mau belajar bagaimana perspektif kekristenan melihat Tuhan dan firman-Nya itu apakah perlu dibela jika ada orang yang menghina, mengejek, merendahkan, atau apapun itu. Nah, Allah adalah kebenaran dan maha kuasa. Ingat, Allah adalah kebenaran itu sendiri. Ingat, Allah adalah kebenaran dan maha kuasa. Ya, Tuhan itu adalah kebenaran itu sendiri dan Dia maha kuasa. Dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus berkata bahwa dia itu jalan, kebenaran dan hidup. Dia itu kebenaran Bapak Ibu. Firman yang telah menjadi manusia, yang mengambil rupa manusia itu adalah kebenaran itu sendiri. Nah, ini penting dipahami bahwa Yesus, Tuhan, adalah kebenaran itu sendiri. Ya, Yohanes 8 ayat 32 dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kalau kita mengenal Tuhan yang adalah kebenaran itu sendiri, ya, maka kebenaran itu, Tuhan itu sendiri yang akan memerdekakan kita dari belenggu kebodohan, belenggu keterikatan, ya, belenggu tipu muslihat iblis. Kita akan dimerdekakan. Nah, ini yang penting. Di dalam kekristenan, kebenaran itu adalah Yesus sendiri, firman itu. Dalam ayat 42 ayat 2 dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub berkata di dalam masa kesusahannya dikatakan bahwa Ayub tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Everything, apapun Tuhan sanggup dan tidak ada satupun rencananya yang akan gagal. Tuhan maha kuasa Bapak Ibu. Nah, Tuhan yang maha kuasa yang seperti ini, pertanyaannya apakah perlu dibela oleh manusia yang notabene adalah terbatas, sedangkan Tuhan sendiri tidak terbatas. Mazmur 33 ayat 6, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan dan oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Wow, luar biasa. Oleh firman Tuhan langit ini dijadikan.
Dan oleh nafasnya saja tentaranya, segala tentaranya itu muncul ada. Bayangkan Bapak Ibu, suatu negara membutuhkan tentara untuk menjaga keamanan negaranya dan itu butuh proses waktu untuk menyediakannya. Tetapi Allah hanya dengan hembusan napas dari mulutnya, dia bisa menciptakan segala tentaranya, termasuk bala tentara malaikat surga. Nah, Tuhan yang seperti ini apakah perlu dibela, Bapak Ibu? Ini perlu kita pahami. Allah adalah kebenaran dan maha kuasa. Yohanes 19 ayat 11 dikatakan, Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu telah besar dosa, lebih besar dosanya. Ini waktu Yesus diadili di hadapan Pilatus, ya. Yesus berkata, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, kata Yesus. Jikalau kuasa itu tidak diberikan, artinya apa? Kalau Yesus mau membebaskan dirinya, dia sanggup dan dia mampu. Tetapi Yesus setia, taat sampai mati untuk menggenapi kehendak Bapaknya. Jadi kuasa itu datangnya dari Tuhan sendiri. Manusia tidak memiliki kuasa. Nah, Tuhan yang seperti ini apakah perlu dibela, Bapak Ibu? Matius 26 ayat 22 sampai 23. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jadi dikisahkan pada saat Tuhan Yesus mau ditangkap di Taman Getsemani. Nah, ketika Yudas Iskariot membawa bala tentara untuk menangkap Yesus, dan Yudas mengatakan bahwa siapa nanti yang kupeluk, itulah dia, itulah Yesus maksudnya. Nah, pada saat itu, ya, pada saat itu Yesus mau ditangkap, lalu Petrus mengeluarkan pedangnya dan dia meletakkan pedangnya ke kuping salah satu prajurit tentara dan putus. Dan Yesus pada saat itu menegur. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Bapak Ibu lihat, Yesus pada saat itu kalau mau menghindari dari tentara Romawi itu sangat mudah. Bahkan dia berkata, apakah aku tidak sanggup untuk meminta 12 pasukan malaikat? Bapak Ibu, 12 pasukan malaikat itu banyak menafsirkan bahwa satu pasukan itu sama dengan satu divisi pasukan Roma, sekitar 6.000 orang tentara. Jadi kalau 12 pasukan, ya 12 kali 6.000 itu 72.000 tentara. Tuhan sanggup untuk menyediakan pada saat itu. Dan dia pasti lepas. Tapi Tuhan tidak melakukan itu karena memang sudah waktunya dia untuk menggenapi karya penebusan yang memang harus dijalani. Nah, Tuhan yang seperti ini, apakah perlu dibela, Bapak Ibu? Nah, apakah di dalam kekristenan diajarkan untuk membela Tuhan? Seperti yang dilakukan oleh banyak orang, ya, dia mengatakan Tuhan Maha Besar, lalu meneriakkan yel-yel Tuhan Maha Besar. Pada saat itu juga mereka mengatakan halal darah orang yang berseberangan dengan mereka. Tuhan macam apa yang didengung-dengungkan Maha Besar, tapi pada saat yang bersama mereka mengatakan bahwa membunuh itu halal. Tuhan seperti itukah yang perlu dibela? Di dalam kekristenan, kita tidak perlu membela Tuhan, Bapak Ibu. Karena Tuhan sanggup membela dirinya sendiri. Nah, kesimpulannya, ya, Allah tidak perlu dibela. Allah yang perlu dibela bukanlah Allah lagi, tetapi pembelanya lah yang menjadi Allah. Ya, jadi kita harus tahu di mana posisinya. Kita adalah ciptaan, Bapak Ibu. Tuhan sendiri adalah pencipta.
Dia Allah yang perkasa, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dialah pencipta kita, kita adalah ciptaannya. Posisi ini jangan dibalik. Jika ada Allah yang perlu dibela, maka dia bukanlah Allah itu sendiri. Tetapi yang membelalah yang menjadi Allah. Kalau begitu kita yang membela Tuhan, berarti kita posisi kita menjadi Allah bagi Allah itu sendiri. Ini luar biasa salahnya. Kita perlu selalu belajar seumur hidup untuk menjadikan Allah sebagai Allah yang sesungguhnya. Bukan mengatasnamakan Allah untuk menjadi Allah atas sesama kita. Seekor singa pasti dapat membela dirinya sendiri. Apalagi Allah itu sendiri. Apalagi firman itu sendiri. Itu kenapa Alkitab tidak perlu dibela, Bapak Ibu. Karena dia bisa membela kebenarannya sendiri. Sehingga kalau ada orang mengatakan Alkitab itu sudah dipalsukan, Alkitab itu bukan asli lagi. Yang perlu dikatakan di sini bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan, adalah kebenaran, dan dia tidak perlu dibela karena dia sanggup untuk membelanya sendiri. Karena dia itu adalah Tuhan sendiri. Jadi di dalam kekristenan kita tidak diajarkan untuk membela Tuhan, membela firman-Nya. Karena Tuhan dan firman-Nya sanggup untuk membelanya sendiri. Kita berbeda dengan keyakinan atau agama orang di luar sana. Sehingga kita tidak diajarkan untuk membunuh, karena perbedaan agama, keyakinan, ya. Kita tidak diajarkan untuk membenci orang, bahkan kita diajarkan untuk mengasihi, bahkan kita mendoakan musuh kita. Itulah hukum yang utama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesama manusia. Kita tidak diajarkan untuk membenci orang, apalagi membunuh orang hanya karena perbedaan keyakinan. Itulah ajaran yang luar biasa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, di dalam kekristenan tidak perlu membela Tuhan dan membela firman-Nya. Karena firman itu sanggup membela dirinya sendiri. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kiranya kita diberkati. Jangan lupa like dan subscribe Yuginsu Broadcast Channel. Dan bagikan kepada sebanyak orang, teman-teman Bapak Ibu, sehingga channel ini boleh berkembang lebih lagi. Terima kasih. Shalom.